Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Habib. Kali ini saya ingin bercerita tentang sejarah awal mula munculnya tahun baru Islam, atau yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah. Oke, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share video ini untuk melanjutkan konten-konten yang lebih bermanfaat selanjutnya. Para sahabat Kang Habib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarah awal mula munculnya tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah yang kemarin telah kita rayakan bersama. Jadi awal mula munculnya tahun baru Islam Hijriah adalah ketika kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sebelum Khalifah Umar bin Khattab itu belum ada tahun baru Islam, belum ada penentuan tahun baru Hijriah. Jadi awal mulanya adalah ketika sahabat Khalifah atau Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika beliau merasakan galau, merasakan gundah ya, merasakan galau. Suatu ketika beliau duduk di suatu pojokan, kalau sekarang mungkin kantornya ya, di pojokan kantor kekhalifahan. Kemudian tiba-tiba ada salah satu sahabat yang melihat kegalauan daripada Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seorang Khalifah Umar bin Khattab itu sama sekali gak pernah yang namanya galau. Beliau terkenal dengan bijaksana, dengan keras, luar biasa tegasnya. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa setan iblis pun takut ketika mendengar suara daripada sahabat Umar bin Khattab. Tapi kali ini berbeda dengan biasanya. Sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab, beliau merasakan galau yang sangat luar biasa. Kemudian sahabat tadi menghampiri sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, bertanya, "Wahai Khalifah, kok tumben antum mojok sendirian?" Kemudian raut wajahnya menunjukkan sebuah kegalauan yang sangat luar biasa. "Ada apa gerangan, wahai Khalifah?" Kemudian Khalifah menjawab, "Iya sahabat, jadi saya merasa galau, sedih, dan juga bingung. Karena kemarin ada salah satu gubernur dari Basrah itu datang kemari, kemudian menyampaikan kegelisahan yang selama ini terjadi." "Apa kegelisahannya ya Khalifah?" Kemudian Khalifah menjawab, dia merasa bahwa selama ini ketika surat masuk ke dalam kekhalifahan atau dalam kantor itu tidak ada penanggalan yang resmi. Tidak ada surat yang tertulis dengan resmi bahwa surat ini dikirim pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu tidak ada. Makanya ulama atau gubernur Basra tadi istilahnya wadul ya, ingin menyampaikan undang-undang tersebut. Bagaimana caranya Khalifah Umar bin Khattab membuat terobosan baru, membuat kalender Islam secara resmi. Karena selama itu kalender yang dipakai adalah kalender Masehi. Saat itu Masehinya itu tahun 622 Masehi. Kemudian akhirnya Khalifah Umar bin Khattab diberikan masukan oleh sahabat tadi yang tanya, "Begini aja Khalifah, bagaimana kalau kita mengadakan suatu forum musyawarah bersama, ijtima dengan seluruh pejabat-pejabat tinggi dan juga para sahabat untuk menentukan tahun baru Islam." Akhirnya kemudian Khalifah Umar bin Khattab setuju dengan apa yang disampaikan oleh sahabat tadi. Dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab paginya dan atau lusanya kemudian mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat, gubernur, sahabat dan sebagainya dengan satu tempat. Setelah kemudian muncul musyawarah, bagaimana caranya, bagaimana kalau kita membuat kalender khusus untuk tahun baru Islam. Setelah kemudian kumpul seluruh pejabat dan sahabat, kemudian mulai musyawarah. Setelah mulai musyawarah, kemudian banyak sekali usulan-usulan ketika sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, kira-kira kalau kita mau membuat tahun baru Islam, kira-kira kita akan mulai pada bulan apa ya. Saat itu bulan sudah ada bulan Muharram, Safar, sampai Dzulhijjah, 12 bulan tadi itu. Kemudian
Khalifah Umar bin Khattab hanya ingin pendapat yang tepat. Bulan yang pertama digunakan untuk tahun baru Islam itu bulan apa? Kalau dalam Masehi kita kenal dengan bulan Januari. Januari adalah bulan pertama di kalender Masehi. Kemudian bulan terakhir adalah bulan Desember. Nah, kemudian tahun baru ini akan mulai bulan apa? Nah, muncullah mulai kemudian para gubernur, para sahabat menyampaikan usulannya. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai ketika peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ ada yang menyangkal, ada yang membantah, jangan, kalau kita berpacu pada kelahiran Nabi, nanti ketika kita merayakan hari Maulid, hari kelahiran Nabi, maka tahun baru tersebut tidak akan sakral. Begitupun dengan hari kelahiran Nabi tidak akan sakral karena tercampur dengan hari di mana tahun baru Islam tersebut. Makanya mau dibantah. Kemudian ada usulan yang lain. Begini Khalifah, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai pada bulan di mana Rasulullah wafat? Kemudian ada langsung membantah, jangan. Kalau diawali dengan bulan ketika Rasulullah wafat, maka ketika kita merayakan tahun baru Islam, seolah-olah kita merayakan kesedihannya wafatnya Rasulullah SAW. Makanya kurang tepat, coba yang lain. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai ketika turunnya Al-Quran, yakni pada bulan suci Ramadan. Kemudian dibantah lagi oleh Umar bin Khattab, jangan, bulan suci Ramadan itu khusus untuk merayakan atau khusus untuk melaksanakan ibadah puasa supaya khusyuk. Jangan dicampur adukan dengan acara-acara tahun baru seperti ini, kurang tepat kiranya. Kemudian terus banyak sekali usulan-usulan sampai kemudian akhirnya ada salah satu sahabat yang sangat luar biasa, idenya sangat brilian, kemudian disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan di forum tersebut, ya Khalifah, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Yasrib atau yang kita kenal dengan kota Madinah. Nah, disitulah kemudian sahabat Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah langsung menyetujui pendapat tersebut. Khalifah menganggap bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat-sangat tepat, sehingga beliau tidak terlalu lama untuk memutuskan bahwa bulan pertama di tahun baru Islam itu dicetuskan, diketok palukan pada bulan Muharram, yakni di mana ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, disitulah pertama kalinya diputuskan bahwa tahun baru Islam itu jatuh pertama pada bulan Muharram. Kemudian setelah itu bertanya-tanya, siapa sih itu yang usul yang sangat tepat sekali, yang sangat cocok sekali dengan pemikiran sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata yang usul terakhir kalinya itu adalah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, setelah kemudian mulai dirancang kalender Hijriyah. Nah, di sini kemudian dikatakan sebagai kalender Hijriyah karena bulan yang pertama kali dicetuskan adalah bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Makanya disebut dengan tahun Hijriyah, asal kata dari hijrah, hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, saat peristiwa penentuan awal mula tahun baru Islam itu pada tahun ke-17 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika rapat musyawarah antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para sahabat dan gubernur yang lain itu pada tahun ke-17 setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Secara otomatis berarti saat ada pemutusan musyawarah tersebut Rasulullah sudah wafat alias beliau sudah tidak ada. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq
kemudian digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, istilah kemudian dicetuskan, disepakati oleh seluruh para sahabat dan Khalifah Umar bin Khattab. Tanggal 1 tahun baru Islam yang pertama adalah pada bulan Muharram. Kang Habib Channel. Jangan lupa subscribe.